Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat dan taufik, nikmat as-sihah wal faragh, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat yang biasanya terlalaikan oleh manusia sehingga tidak bisa dia manfaatkan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat besar yang banyak orang itu rugi gara-gara tidak memanfaatkan kedua nikmat ini. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu luang, kesempatan. Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat dan juga sempat sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu pada malam hari ini. Dan seperti yang kita rencanakan, kita akan membahas ada dua hadis dalam satu tema, yaitu tentang apa sih sebetulnya yang menjadi harta sejati setiap orang. Harta sejati kita itu yang mana sebetulnya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang bernama Abdullah bin Syikhir. Qala Abdullah bin Syikhir, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang membaca firman Allah, wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. Surat At-Takatsur maksudnya. Nabi membaca ayat yang artinya kalian itu terlupakan karena berbanyak-banyak. At-Takatsur itu bersaing siapa di antara manusia yang lebih banyak. Dalam hal apa? Ya dalam hal apa saja. Berbanyak-banyak yang tidak syar'i tentunya. Berbanyak-banyak pengikut kah? Berbanyak-banyak kekayaan kah? Ya. Atau berbanyak-banyak apapun itu bentuknya. Dan ketika orang itu mulai tergoda dengan banyaknya sesuatu yang dia miliki, biasanya itu akan melupakan dia dari tujuan utama. Oleh karena itu Allah mengatakan alhaakum at-takatsur. Kalian ini telah dibuat lengah dan lalai karena kalian bersaing siapa di antara kalian yang lebih banyak hartanya atau lebih tinggi jabatannya, lebih terkenal, lebih populer, lebih banyak pengikutnya. Yang ini semua sebetulnya bukan tujuan akhir. Ini semua harusnya menjadi wasilah, tapi disalahgunakan karena dia sudah berlebihan dalam wasilah yang dia kumpulkan ini, dia berlebihan sehingga itu melalaikan dia. Termasuk di sini berbanyak-banyak hafalan yang tidak penting. Ada salah seorang ahlul hadis, ya, dia mengumpulkan sampai 100 sanad untuk satu hadis yang itu sudah sahih hadisnya. Tapi dia masih cari lagi sanadnya, cari sampai dapat 100 sanad. Dan dia bangga ketika mengumpulkan 100 sanad untuk satu hadis yang sudah jelas-jelas sahih. Dia mimpi ketemu sama salah seorang ulama dan dia ceritakan, anak sudah berhasil mengumpulkan 100 hadis, 100 sanad untuk hadis A. Orang alim yang dia lihat dalam mimpinya itu tertegun sejenak,
Lalu dia bilang, akhsha ayyakuna hadha dakhilan fi qawlihi ta'ala alhaakum at-takatsur. Saya kok khawatir ya, jangan-jangan apa yang kau lakukan ini masuk dalam ayat alhaakum at-takatsur. Kalau hadisnya itu memang belum sampai ke tingkat sahih, enggak ada masalah, memang perlu diperbanyak sanadnya untuk memastikan. Tapi kalau sudah sahih, buat apa dikumpulkan lagi sampai 100? Pasti kan akan membuang banyak waktu ya, untuk sesuatu yang sudah tercapai tujuannya. Orang mengumpulkan sanad buat apa? Untuk memastikan ini hadis valid atau tidak valid. Ada juga orang yang terkena fitnah karena banyaknya pengikut dia, banyaknya follower dia. Padahal banyaknya pengikut itu bukan jaminan, bukan tujuan akhir, bukan. Nah, terkadang seseorang itu terlalaikan dengan hal-hal yang seperti ini. Dalam hadis ini Nabi mengatakan alhaakumut takatsur. Terus Nabi mengatakan apa? Yaqulu ibnu Adam mali mali. Ibnu Adam, manusia itu sering mengatakan ini hartaku, ini propertiku, ini kendaraanku, ya ini rekeningku, apapun lah untuk harta. Wa hal laka ya ibnu Adam min malika? Padahal wahai manusia, sebenarnya harta sesungguhnya yang kau miliki itu illa, tidak lain tidak bukan adalah ma akalta fa afnait. Satu, yang kau makan sampai habis, yang kamu konsumsi. Harta kita yang sebetulnya itu tipe pertama, jenis pertama adalah apa yang kita konsumsi sampai habis. Misal antum diundang hadir ke acara walimah misalnya, kemudian dibagikan jamuan 1 piring. Yang benar-benar jadi harta antum itu adalah yang antum makan sampai habis. Kalau cuma dimakan separuh, ya udah separuhnya itu, yang sisanya bukan harta antum itu. Disuguhi minuman 1 botol gini, umpamanya anak minum cuma separuh, ya sudah, yang separuh yang masuk ke perut anak itulah harta anak. Sisanya bukan. Ma akalta fa afnaita. Apa yang kau makan atau kau konsumsi sampai habis, itu yang pertama. Yang kedua apa? Au labista fa ablait. Atau yang kamu pakai sampai dia rusak, sampai usang, nggak bisa lagi dipakai. Pakaiankah, perabotan, perkakas, kendaraan, tempat tinggal, semua itu kita pakai. Selama kita bisa pakai, itu harta kita, karena dia masih bisa kita manfaatkan. Begitu dia rusak, ya sudah hilang manfaatnya, selesai pula status dia sebagai harta kita. Jadi yang pertama ma akalta fa afnait, yang kedua ma labista fa ablait. Nah, yang ketiga ini yang perlu kita perhatikan, au tasaddaqta faqtanait. Wa fi riwayah au tasaddaqta fa amdait, atau yang kamu sedekahkan dan itulah yang kamu simpan untuk dirimu. Kalau kita perhatikan ayo ikhwah, dari 3 hal atau 3 macam harta kita ini, itu yang paling langgeng, paling awet, paling besar manfaatnya, yang mana kira-kira? Yang ketiga. Karena yang pertama dan yang kedua ini hanya kita bisa nikmati, tapi S dan K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Contoh ya, ana yakin antum mesti punya makanan kesukaan, betul enggak? Ya, mesti di antara kita ini punya makanan favorit. Antum apa makan favoritnya? Telur. Nah, tapi kalau tiap hari sarapan, makan siang, makan malam pakai telur, mau nggak? Bosan. Nah, iya betul kan? Itu syarat pertama, nggak boleh keseringan. Kalau sakit gigi bisa menikmati nggak? Nggak bisa. Ya. Syarat kedua harus sehat.
Syarat ketiga, tidak boleh terlalu banyak sekali makan. Begitu kebanyakan, waduh sakit perut kita. Hari banyak ini nikmat dunia ini sudah cuma sebentar dinikmatinya, banyak syarat pula. Dan subhanallah, apapun yang antum masukkan ke dalam perut ini, mau dia mahalnya seberapa, kalau sudah masuk wajib keluar lagi enggak? Wajib keluar lagi. Kalau enggak keluar jadi muskilah ya. Sakit kita bisa-bisa. Dan ketika sudah keluar enggak ada harganya. Ya, menjijikkan. Nah, yang kedua juga sama, yang kita pakai, entah itu kendaraan, pakaian, mobil, perkakas, rumah tempat tinggal, itu juga syarat yang kedua berlaku juga. Kita hanya akan merasakan nikmat kalau rumah itu nyaman, nggak banyak masalah rumah tangga di situ. Kemudian ya perlu sifat qanaah juga. Kalau enggak, orang yang enggak pernah puas, dia mau tinggal dimanapun, sebentar-bentar dia bosan deh. Dan sesuatu yang indahnya seindah apapun, kalau sudah lama dia huni, jadi biasa rasanya. Seperti misalnya orang yang tidak pernah masuk ke hotel berbintang misalnya. Rumah dia rumah tipe subsidi, nginep di hotel berbintang. Wah bagus ya kamarnya, masya Allah, indah, kasurnya empuk, masya Allah, mandi pakai air hangat. Tapi kalau sudah setahun di situ, ya kan setahun, sebulan aja deh, biasa, ya kan, biasa. Itulah nikmat dunia kayak gitu. Bisa dinikmati, tapi banyak syarat. Nah, yang ketiga adalah au tasaddaqta faqtani atau fa'amdai. Di ayat lain bilang fa'abqai. Atau yang kamu sedekahkan maka itu yang tersimpan untuk, itu yang kekal kamu nikmati dengan tanpa syarat, tanpa batasan. Asalkan benar nih sedekahnya diterima oleh Allah, maka kita akan menikmatinya tanpa syarat, tanpa batasan. Kok bisa begitu? Iya, karena Nabi SAW mengatakan, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu pada dasarnya tidak mengurangi harta. Karena harta kita itu tidak keluar dari tiga ini. Yang kita masukkan ke badan kita, yang kita pakai, atau yang kita sedekahkan. Dua yang pertama hanya kita nikmati seumur hidup saja. Tidak mungkin lebih dari umur hidup. Itu pun tidak sepanjang, tidak setiap detik kita nikmati. Tidak mungkin bisa jadi setiap detik, ya kan? Temporer saja. Ya, selama dimakan masih di mulut masih ada rasanya. Ditelan hilang rasanya. Selama dipakai, kan nggak mungkin semua baju kita pakai sekaligus. Satu-satu kan makanya. Semua mobil kita pakai sekaligus, nggak mungkin juga. Tapi yang ketiga ini yang kita sedekahkan, entah itu sedekah dalam pengertian sedekah wajib atau sedekah sunnah, itu dinikmatinya di akhirat, yang mana tidak ada batasan di situ. Orang makan di akhirat itu bukan karena lapar, dan dia berhenti makan bukan karena kenyang. Kalau di dunia kita nunggu lapar dulu baru bisa nikmat makannya, dan begitu kenyang kita masih berhenti, lanjut nggak bisa, nggak muat. Kalau di jannah nggak ada ceritanya orang kelaparan baru makan, nggak ada. Sejak pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan jannah dan menempatkan leluhur kita Adam alaihissalam, jannah sudah kayak gitu. Apa kata Allah kepada Adam? Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Selama di jannah wahai Adam, kamu tidak akan merasakan lapar, dan tidak akan kepanasan karena terik matahari. Itu di dunia ini.
Wa annaka la tadhma'u fiha, dan kamu juga tidak akan kehausan dan tidak akan tidak kelaparan dan tidak telanjang, kemudian tidak kehausan dan tidak kepanasan. Seandainya Adam tetap taat atas perintah Allah, maka semua nikmat ini tidak ada yang dicabut sama Allah. Begitu ada pelanggaran, salah satunya dicabut, pakaian. Ya. Fabadat lahuma sawatuhuma, nampaklah aurat mereka ketika pelanggaran itu terjadi. Karena orang bisa berpakaian itu nikmat. Dan efek-efek berikutnya dia harus turun ke dunia ini, tempat di mana orang kepanasan, orang kelaparan, orang kehausan. Jadi di jannah itu orang makan dan tidak nunggu lapar dan tidak berhenti karena kenyang. Setelah makan tidak ada yang dibuang berupa kotoran. Perempuan-perempuan yang tidak mengalami haid, tidak mengalami nifas, semua ahlu jannah tidak ada yang buang ingus, tidak ada, bersih. Terus makan jadi apa? Cuman keluar berupa keringat. Minumnya bukan karena haus, minumnya cuma buat senang-senang. Makan juga cuma buat senang-senang. Semua yang diminta ada di jannah. Nah, sedekah seseorang di dunia ini, dia akan nikmatinya di sana. Makanya yang paling bermanfaat buat seseorang itu bukan yang ada di rekeningnya sebetulnya, tapi yang dia sedekahkan. Karena yang disedekahkan ini dia kirim ke sana sebetulnya. Adapun yang masih tersimpan, Allahu a'lam milik siapa itu nanti. Makanya Nabi dalam hadis yang lain, itu hadis yang pertama, hadisnya Abdullah bin Syikhir, sampai di situ. Adapun dalam hadis yang kedua, hadisnya Abu Hurairah dalam Sahih Muslim juga, Nabi menambahkan, wa ma siwa dzalik, selain yang tiga macam ini, ya bena Adam, fadahibun wa tarikuhu linnas, akan pergi, hilang, dan dia tinggalkan untuk orang-orang, bukan untuk dirinya. Selain yang dia makan sampai habis, yang dia pakai sampai usang, atau selain yang dia sedekahkan semasa hidupnya, maka apa yang tersisa di rekening dia, apa yang ketika dia mati itu masih atas nama dia mungkin, itu semua akan pindah ke pemilikan, ya? Pindah ke pemilikan. Dia tinggalkan buat orang lain. Cuman masalahnya, walaupun dia tinggalkan buat orang lain, pertanyaannya tetap dia yang harus jawab. Selama dia yang mendapatkan harta itu, dia harus jawab juga pertanyaannya nanti. Karena Nabi SAW mengatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Setiap orang itu tidak akan bergeser di padang mahsyar sebelum dia menjawab 4 pertanyaan. An umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an ilmihi madza 'amila bih, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa saja, masa mudanya digunakan buat apa, ilmu yang sudah dia ketahui mana yang sudah dia amalkan di antara ilmu yang sudah dia ketahui, dan poin keempat tentang semua harta yang dia dapatkan. Dan harta itu tidak harus banyak, banyak sedikit. Namanya harta, tetap kita harus jawab itu. Min aina iktasabahu, dari mana, wa fima anfaqah, dan kemana dia belanjakan. Kalau seseorang diberi harta banyak, namun dia membelanjakan dengan tepat, mencarinya juga dengan cara yang halal, dibelanjakan untuk yang diridhai oleh Allah, ini akan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Tapi kalau enggak, ya repot. Karena pertanyaan yang dia harus jawab itu banyak, dan dia nggak bisa jawab secara lisan. Dia jawabnya adalah apa yang dia lakukan selama ini dengan realita, bukan dengan lisan. Lisan dikunci sama Allah.
Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Jadi yang bicara itu tangan, yang jadi saksi kaki. Tangan sama kulit bicara. Ngapain aja selama ini? Kita nggak bisa bohong di situ. Jadi terkait dengan poin yang ketiga ini, itu justru yang benar-benar menjadi harta yang paling berharga. Karena pertama dinikmatinya di akhirat, yang itu sifatnya tidak dibatasi oleh Allah, tidak pakai syarat dan ketentuan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu membalasnya enggak 1:1. Jawab. Minimal 1 banding berapa? 10. Minimal. Qala Allah Ta'ala, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Siapa yang mengamalkan 1 tanda kebajikan, maka bagi dia 10 kali lipat ganjarannya. Khusus tentang infak fi sabilillah, Allah bilang di surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah itu seperti orang yang menanam satu butir, satu bulir, gandum kah atau padi kah, kemudian dia tumbuh mengeluarkan 7 tangkai, dan di masing-masing tangkainya mengeluarkan 100 butir. Jadi 1 menjadi 7 menjadi 700. Dan tidak berhenti di situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan lebih dari itu bagi yang Allah kehendaki. Pasti dong, yang dilipat gandakan jauh lebih baik. Mana ada orang di dunia ini bisa untung sampai 700%. 700 kali, berapa persen? 700 kali, tidak ada. Tidak ada kan? Sehebat-hebatnya orang faedah di dunia berapa kali coba? Nggak mungkin segitu. Makanya ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pas Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam lagi butuh-butuhnya pembiayaan untuk jihad, untuk perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang jarak tempuhnya itu 700 mil, sekitar hampir 1.200 kilo dari Madinah, di ujung utara di negeri Syam, karena di Tabuk mendekati negeri Syam sekarang. Walau 700 kiloan ya, 700 mil afwan, hampir 1.200 kilo. Kemudian dilakukan dalam kondisi musim panas, puncak musim panas, sehingga perlu perbekalan yang cukup karena jaraknya jauh dan kondisinya berat. Ketika itu nggak banyak orang yang bisa membekali dirinya, sampai akhirnya kafilah dagangnya Sayyidina Utsman bin Affan itu datang. Biasa begitu kafilah datang, para tengkulak Madinah ini mencegat, bilang ke Utsman, anak borong semua, anak kasih faedah ente 2 kali lipat, mau nggak? Ada yang berani lebih dari itu. 3 kali, ada yang berani lebih dari itu. 4, 5, 6, 7. Katanya Utsman apa? Ada yang berani lebih dari itu. Tidak mungkin ada yang berani lebih dari itu. Siapa yang bisa ngasih faedah lebih dari 7 kali? Kalau Allah ngasih faedah sampai 700 kali. Semuanya ana serahkan ke Rasulullah. Terserah antum ya Rasulullah, pakai semuanya. Dia cuma mengharap apa? Mengharap fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung Rasulullah SAW berseri-seri wajahnya. Apa kata Rasulullah? Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak akan membahayakan dia.
apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak akan membahayakan dia. 3 kali diulang-ulang sama Rasulullah SAW. Ya. Ini orang yang benar-benar faham bagaimana memanfaatkan hasil jerih payah dia di dunia. Ibaratnya orang kerja di luar negeri, cari dia ma'isyah di sana, karena biasanya di luar negeri gajinya lebih gede kan. Kemudian tiap dapat dia kirim ke Indonesia. Yang orang Jakarta kirim ke Jakarta, yang dari tempat lain kirim ke kampung halamannya. Sehingga suatu saat dia harus pulang ke kampung halamannya, dia punya banyak aset bisa dia nikmati. Nah, kampung halaman kita itu bukan di sini. Ini cuma sementara. Ada yang berniat mau seterusnya di bumi, nggak mau pindah ke akhirat, tak ada. Kalaupun orang punya niat kayak gitu, tetap dia harus pindah, suka ataupun duka, ya kan? Tetap dia harus pindah. Nggak mungkin dia akan tetap selamanya di sini. Ini akan dihancurkan bumi ini sama Allah. Semua orang bakal pindah ke alam yang lain. Alam yang setelah itu terminalnya cuma salah satu di antara dua, imma jannah wa imma nar. Jadi orang-orang yang bersedekah itu sebetulnya dia mentransfer kekayaannya ke akhirat untuk dinikmati tanpa batas, tanpa syarat. Ini orang yang benar-benar ngerti bagaimana cara menikmati harta kekayaannya. Tapi sedikit orang yang begini, sedikit. Kebanyakan adalah dia menyimpan-nyimpan. Nah, kalau disimpan masih dia keluarkan haknya Allah masih mending. Yang bahaya itu sudah dia tumpuk-tumpuk, kewajiban terkait harta tidak dia tunaikan, itu yang bahaya. Apa kata Allah di surat At-Taubah? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. Mereka yang menyimpan-nyimpan, menumpuk-numpuk emas dan peraknya. Istilah emas dan perak itu bukan berarti cuma itu, enggak. Itu contoh saja, karena dulu orang itu bertransaksi pakai dinar dan dirham. Dinar dari emas, dirham dari perak. Artinya semua harta sama pada dasarnya. Yang ditumpuk-tumpuk, dikumpul-kumpulkan saja, tapi dia tidak infakkan di jalan Allah, terutama yang wajib. Zakatnya nggak dikeluarkan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih tahu dia ada adab yang pedih yang menunggu dia. Apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yaitu ketika batangan emas dan peraknya itu dipanaskan di neraka jahanam. Nerakanya jahanam lagi, bukan neraka dunia, bukan api dunia. Api dunia itu cuma 1/70 panasnya gitu. Api dunia ini yang bisa ribuan derajat itu bisa meleburkan baja itu. Ya, api dunia itu bukan api yang di dapur doang. Enggak, apinya tukang tas juga api dunia itu. Ya, yang bisa meleburkan logam itu api dunia kan? Karena di dunia itu. Itu masih dikali 70 kali. Jahanam itu. Ya. Dipanaskan di neraka jahanam, kemudian disetrikakan di badan mereka, di punggungnya, di perutnya, di dahinya. Sambil dibilang, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang kalian pendam, yang kalian simpan-simpan, yang kalian tumpuk-tumpuk untuk diri kalian ketika di dunia dan tidak kalian keluarkan haknya, hak Allah padanya. Rasakan sekarang apa yang kalian tumpuk selama ini. Tapi kalau dia keluarkan, minimal zakatnya keluar. Dan akan lebih baik lagi kalau dia berbanyak sedekah. Maka itu akan menjadi naungan bagi dia. Al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamati hatta yurda anhu. Setiap orang akan dinaungi oleh sedekahnya dia ketika tidak ada naungan pada hari itu. Dan ketika orang harus menunggu lama di proses hisab dalam kondisi matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekat 1 mil,
orang berenang di keringat masing-masing, dan bumi sudah nggak ada lagi tempat untuk bernaung, nggak ada. Bumi sudah dirubah sama Allah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Pada hari bumi diganti oleh Allah dengan bumi yang lain, langitnya diganti sama Allah. Hari kiamat itu kan akan menghancurkan gunung-gunung semuanya. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Kalau hari ini masih banyak gunung, nanti kata Allah akan hancurkan semua gunung yang ada di muka bumi ini sehancur-hancurnya, sehingga yang tersisa adalah tanah yang lapang, yang datar, tidak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah. Terus mau berteduh di mana? Tidak ada. Cuman orang-orang yang dinaungi oleh Allah saja yang akan mendapatkan keteduhan. Di antaranya adalah orang yang sedekah, kan? Yang ikhlas ketika bersedekah, dia rahasiakan sedekahnya. Makin banyak dia sedekah, makin banyak pula dia dinaungi, makin lama dia dinaungi, sampai dia selesai diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya angan-angan orang yang sudah terlanjur mati itu kalau kembali lagi, bukan kembali, seandainya diberi tangguh sama Allah, ditunda aja, apa yang dia akan lakukan? Sedekah. Ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sebentar aja ya Allah, tunggu, jangan sekarang, nanti dicabut namanya. Tunggu sebentar ya Allah. La'alli fa asaddaq wa akum minasyakirin wa akum minasalihin. Aku ingin sedekah. Kok sedekah yang disebut? Kok bukan sholat? Kok bukan puasa? Ya itu semua amal soleh. Cuman ada keistimewaan pada sedekah ini. Ya, ada keistimewaan, di antaranya adalah dia dapat naungan, ya, kemudian dilipat gandakan sampai 700 kali. Ketika amalan-amalan yang lain itu 10 kali, ini bisa sampai 700 kali. Oleh karena itu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, di antara salah satu kata-kata mutiara beliau yang luar biasa, ya, beliau mengatakan begini: bi'sar rafiqan ad-dirham wad dinar. Bisa ar-rafiqan, sejelek-jelek pendamping, sejelek-jelek dua hal yang senantiasa mendampingi kita, menyertai kita, barengin kita kesana kemari, itu yang paling jelek adalah dinar sama dirham. Kenapa begitu? La yanfa'anik hatta yufariqak. Karena kedua tidak akan memberikan manfaat apapun kepadamu. Kalau hari ini duit lah yang kita kenal, mau dolar, mau rupiah, mau real, mau apalah, serah. Selama dia nggak pisah dari kita, nggak ada manfaatnya, betul nggak? Betul nggak? Antum bawa uang 1 triliun misalnya, masukin tas, tapi jangan dipisahin sama antum, dibawa aja kemana-mana. Manfaat gak kira-kira? Oh, Allah bikin sakit boyok kita ya. Dia baru manfaat kalau kita keluarin. Makanya sejelek-jelek penyerta pendamping nggak ada manfaatnya kalau nggak lepas dari kita. Makanya Nabi SAW memberikan contoh yang luar biasa terkait hal ini. Pernah suatu ketika beliau sholat, cepet-cepet sholatnya. Kenapa ya Rasulullah? Anak ingat masih ada emas 1 batang yang anak belum bagi-bagikan. Pernah suatu ketika Nabi berkurban, udhiyah ya, potong hewan kurban. Diperintahkan kepada Aisyah untuk membagi-bagikan dagingnya setelah dimakan sebagian. Ditanya, masih ada yang tersisa enggak wahai Aisyah? Katanya Aisyah, enggak ada lagi ya Rasulullah, kecuali sepotong daging. Oh, kalau begitu semuanya masih tersisa kecuali ini. Dibalik sama Rasulullah. Justru yang sudah kau bagi-bagikan itu yang menjadi milik kita. Yang belum ini belum jelas nasibnya. Semuanya tersimpan untuk kita kecuali yang satu ini yang belum. Oleh karena itu mumpung kita masih ada kesempatan, kita
manfaatkan harta kita sebaik mungkin. Ya, karena selebihnya dari yang ketiga ini, selain dari yang kita makan, kita konsumsi, atau kita pakai, atau yang kita sedekahkan, ini kepemilikannya akan pindah ke orang lain. Namun pertanyaan tetap kita yang jawab. Wa ma siwa dzalika ya ibnu Adam fadhahibun wa tarikuhu linnas. Dia akan tinggalkan buat orang lain, ya. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan kita untuk menikmati hasil jerih payah kita di dunia ini, ya, dengan pertama mengeluarkan hak Allah yang ada padanya. Jangan mikir sedekah sunnah kalau zakat belum beres. Ya, beresin dulu yang wajib terkait harta kita. Di antara yang wajib itu adalah zakatul mal. Kalau memang dia masuk nisab, sudah terpenuhi syaratnya untuk wajib dikeluarkan zakatnya, mulai dari situ dulu, beresin dulu. Yang kedua, hak-hak lain yang terkait dengan harta yang sifatnya wajib, seperti misalnya orang punya hutang, lunasi hutangnya, lunasi. Kemudian orang terkena kafarah seperti bersumpah dilanggar, kan kena kafarah ya? Dan salah satu cara untuk membayar kafarah adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak, ada perbudakan. Baru kalau 3 opsi pertama ini nggak ada yang bisa dia lakukan, dia beralih ke puasa 3 hari. Artinya kafarah itu salah satu bentuknya adalah mengeluarkan harta kita untuk beli makan atau untuk beli pakaian buat orang miskin. Ini juga harus kita segerakan ini. Kalau memang kita terkena pelanggaran atau kita harus membayar kafarah. Termasuk yang wajib juga adalah nafkah kepada anak untuk orang tuanya, atau suami buat istri dan buat istrinya, atau bapak buat anaknya. Ini nafkah ini wajib ini. Dan semua yang wajib itu, jamaah sekalian, pahalanya pasti lebih besar dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan yang sunnah. Sama-sama sedekah yang wajib lebih besar pahalanya, lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang sunnah. Sedekah wajib adalah zakat, nafkah kepada keluarga, orang tua, bayar utang, kemudian juga bayar kafarah, itu semua termasuk sedekah yang wajib. Itu lebih besar pahalanya daripada kita sedekah yang sunnah. Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas mengatakan, Innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalik. Di hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari, hadis qudsi, Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada suatu amalan yang lebih mendekatkan hambaku kepadaku dan lebih aku cintai daripada amalan yang kuwajibkan. Maka ini harus kita prioritaskan. Setelah ini kita beresi, silakan perbanyak sedekah-sedekah yang sifatnya sunnah, sedekah jariyah, wakaf, dan pahala dari suatu sedekah itu dipengaruhi banyak faktor. Sedekah ketika seseorang itu sedang butuh-butuhnya sama harta dia, pahalanya lebih besar daripada ketika dia sudah berkecukupan. Mungkin nominalnya yang setelah dia berkecukupan lebih besar. Ya, makanya Nabi pernah bilang apa? Dirhamun sabaqa mi'ata dirham. Ada sedekah 1 dirham mengalahkan sedekah 100 dirham. Kok bisa? Yang 1 dirham ini sedekah dari orang yang kekayaannya cuma 2 dirham. Yang 100 dirham adalah sedekah dari orang yang kekayaannya 1000 dirham. Nominal memang lebih besar ya, tapi persentasenya ini cuma 10%. Yang ini 50% kekayaan dia sedekahkan, walaupun nilainya cuma 1 dirham. Kemudian keikhlasan seseorang ketika bersedekah. Dan sedekah itu punya keistimewaan, ditampakkan itu dipuji sama Allah.
asalkan tetap ikhlas. Apa kata Allah? In tubdus shadaqati fa ni'ma hi. Kalau kalian tampakkan sedekah kalian, maka itu sangat baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian dan kalian berikan kepada fuqara, itu lebih baik lagi. Ya. Asalkan niatnya ketika dia menampakkan niatnya ikhlas, tetap dia mengharapkannya pahala Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur dia ingin memberikan teladan kepada orang lain untuk memotivasi orang lain bersedekah. Enggak apa-apa ditambahkan. Untuk nyemangati, karena kadang orang itu butuh contoh. Nabi SAW pernah mengajak sahabatnya untuk sedekah karena datang satu orang itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Nabi kesian kepada orang-orang ini yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi, tapi Nabi nggak punya uang untuk diberikan kepada mereka. Maka Nabi ajak sahabatnya untuk sedekah. Yang pertama kali datang, dia datang bawa harta yang dia miliki, dibawa dengan kedua tangannya sampai hampir nggak tertampung lagi. Terus diserahkan kepada Nabi SAW. Begitu ada satu orang yang memulai, yang lain-lain ikut sedekah sampai akhirnya terkumpul di pangkuan Rasulullah itu harta dalam jumlah yang cukup banyak. Maka Nabi bilang, ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala dirinya dan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya dalam kebaikan itu sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, itu karena apa? Karena memang kadang-kadang orang itu perlu contoh, perlu teladan. Makanya nggak apa-apa ditampakkan sedekah sesekali ya, jangan terus-terusan, supaya kita tetap bisa menjaga keikhlasan. Perlu kita sesekali menyembunyikan sedekah kita, jangan ada yang tahu, sedikit mungkin orang yang tahu kalau itu. Karena dengan begitu kita akan lebih mudah untuk menjaga keikhlasan kita. Jadi ini mungkin ya beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari kedua hadis yang dua-duanya adalah hadis dalam riwayat Sahih Muslim, ya, hadisnya sahih, dan tentu Nabi SAW tidak berkata kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah isya. Sudah. Baik, terima kasih. Barangkali ada yang ingin tanyakan? Kalau ada pertanyaan. Nah, haul. Andai kata tidak waktu haul, artinya sebelumnya. Untuk dikreditkan gitu supaya gimana Ustaz? Boleh tak? Boleh. Jadi zakat mal itu ada yang namanya syarat sahnya zakat mal, ada syarat wajibnya zakat mal. Kalau syarat wajibnya zakat mal dua, mencapai nisab sama melewati haul, itu baru wajib dikeluarkan, wajib dibayar. Tapi kalau baru nisabnya saja yang tercapai, belum berumur 1 tahun, dia belum wajib, tapi sudah sah. Bisa. Misalnya di taksir dulu nih, harta yang dia akan zakati itu berapa nominalnya. Misalnya 100 juta. Oh, berarti 2,5%-nya 2,5 juta. Dia sudah mencapai, nisabnya sudah mencapai, tapi dia belum berumur 1 tahun. Enggak apa-apa. Mulai kapan dia akan keluarkan zakatnya? Silahkan, mau dicicil boleh.
Jadi nanti setelah dia berumur 1 tahun sudah tidak ketahuan zakat. Yang penting alokasinya itu pada yang berhak menerima. Itu yang penting. Karena zakat berbeda sama sedekah. Kalau sedekah bebas, orang kafir dikasih boleh, orang kaya boleh, ya, pencuri juga boleh, sedekah boleh. Tapi kalau zakat nggak bisa sembarangan. Ya, harus ada aturan itu, ada nisabnya, kemudian alokasinya benar, niatnya juga niat untuk zakat. Nah. Oh, iya. Ada lagi barangkali yang mau tanya? Baik, kalau nggak ada tambahan sedikit tadi, ada satu yang lupa tadi sampaikan. Jadi keutamaan sedekah itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah kondisi seseorang yang sedang bersedekah itu. Saat dia sedang butuh-butuhnya dengan saat dia sudah berkecukupan, tentu berbeda pahalanya. Atau ketika orang lain, ya bukan orang lain, bukan kondisi dirinya, tapi kondisi umat sedang membutuhkan. Contohnya di awal-awal perintisan dakwahnya Rasulullah, itu pahala orang yang sedekah lebih besar daripada setelah kota Makkah itu ditaklukkan. Allah sendiri mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullam wa'adallahu al-husna. Tidak sama pahalanya antara orang-orang yang sudah berinfak fisabilillah dan berjihad fisabilillah sebelum musuh terbesar itu terkalahkan, yang mereka itu menguasai kota Mekah, ya, dengan orang-orang yang baru berinfak fisabilillah dan berjihad fisabilillah setelah musuh terbesar ini takluk. Tidak sama. Yang pertama kata Allah lebih besar pahalanya daripada yang kedua. Tapi masing-masing itu beramal soleh. Masing-masing akan mendapatkan balasan yang terbaik dari sisi Allah. Namun tetap pahalanya yang sudah berinfak sejak merintis itu berat. Kalau sama kayak orang mau investasi gitu ya. Orang kalau investasi tadi masih belum ada fasilitas apa-apa, nggak banyak yang berminat tuh. Lain dengan ketika dia sudah established, sudah banyak orang pada berbondong-bondong. Tapi yang merintis ini pahalanya lebih besar. Ketika orang ini sedang dalam suasana, dalam masa-masa sulit, dia sedekah, pahalanya lebih besar. Kayak Utsman, saat Rasulullah sedang butuh dukungan finansial yang luar biasa, Utsman yang mengambil alih kesempatan ini. Demikian juga yang mempengaruhi besarnya sedekah seseorang adalah adanya hubungan kekerabatan antara seseorang dengan orang yang dia sedekahi. Kalau dia itu ada hubungan kekerabatan, maka dapat pahala 2, pahala sedekah sama pahala silaturahim. Ya. Jadi silaturahim itu nggak harus kita kunjungi, nggak. Antum santuni itu silaturahim. Walaupun antum nggak ketemu langsung dengan orangnya, tapi antum bantu dia, antum santuni dia, itu adalah silaturahim. Demikian juga kalau dia punya hak lain selain sekedar untuk mendapatkan sedekah, seperti dia tetangga kita, maka dapat pahala juga. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala baik sama tetangga. Kan Nabi bilang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Ini salah satu bentuk memuliakan tetangga. Karena Nabi SAW juga kalau lagi masak enak gitu, masak daging pakai kuah, beliau suruh supaya dibagi-bagikan ke tetangga-tetangganya. Ya, jadi banyak faktor yang menjadikan sedekah itu memiliki nilai lebih. Ya. Ketika banyak orang mau sedekah di bidang itu, dengan ketika jarang ada orang yang mau sedekah di bidang itu, beda pahalanya. Ya. Sedekah yang ditujukan kepada orang-orang yang
berkhidmat untuk dinullah, para guru yang mengajar anak-anaknya kaum muslimin, dengan sedekah yang juga pada fakir miskin biasa. Berbeda. Ya, karena apa? Karena manfaatnya berbeda. Yang ini manfaatnya untuk dirinya sendiri, untuk menghidupi dirinya, tapi yang ini manfaatnya untuk banyak orang. Jadi banyak hal yang mempengaruhi keutamaan sedekah seseorang, dan itu bisa menjadi variasi sedekah kita. Dan bahkan sedekah itu nggak harus dengan duit, nggak, sedekah dengan tenaga juga bisa, sedekah dengan idenya dia. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan yang ma'ruf itu sedekah. Nabi mencontohkan banyak sekali. Inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa bikulli tahmidatin sadaqah, wa bikulli tahlilatin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Tiap ucapan tasbih kita, ucapan tahmid kita, ucapan tahlil kita, ucapan takbir kita itu sedekah. Tiap amar ma'ruf kita sedekah, nahi mungkar kita sedekah. Seseorang yang melihat orang lain kesulitan membawa barangnya berat, dibantu, sedekah. Orang yang menaikkan barangnya ke atas hewan tunggangannya, dibantu menaikkan, itu juga sedekah. Jadi banyak sekali pintu sedekah itu. Kalau nggak bisa apa-apa, senyum sama sesama muslim, sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Nggak bisa juga senyum, wis minimal jangan ganggu orang. Ya, nggak ada yang bisa kita berikan ke orang lain, ya kita tahan diri kita, jangan ganggu orang lain. Sedekah juga itu. Banyak sekali kan pintu sedekah yang Allah bukakan, dan masing-masing tentu akan memiliki fadilah sesuai dengan manfaat yang didapat, sesuai dengan urgensinya. Nah, itu mungkin tambahan yang bisa saya sampaikan. Karena nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah al-azim Rabbal arsyil karim an yaj'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuannya kita di sini adalah pertemuan yang membersihkan kita dari dosa-dosa, pertemuan yang mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa alla yaj'ala fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Kita juga minta kepada Allah agar semua yang hadir di sini tidak ada yang terluput dari kebaikan, tidak ada yang celaka nanti di akhirat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.